Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Sebelum saya mengambil satu persatu dari kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena kali ini saya akan mengambil satu topik, di mana topik itu bagaimana kondisi yang dia rasakan untuk siang hari ini terhadap hubungannya, atau memang terhadap energi yang berada di ruang circle dia. Kita akan sama-sama melihat. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap diri kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat bagaimana situasi kondisi yang dia rasakan untuk siang hari ini, guys. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, bagaimana kondisi diri dia untuk saat ini, baik secara hubungan yang dia jalankan, baik secara pemikiran, baik secara perasaan, ataupun baik dari sisi keuangan dan pekerjaan dia. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, ada beberapa orang yang mencoba untuk melakukan suatu pertikaian. Ada beberapa orang yang sedang memegang beberapa tongkat, di mana tongkat tersebut menggambarkan situasi permasalahan. Bukan hanya permasalahan, tetapi ada sesuatu hal yang sedang diadu debat di sini. Ada suatu permasalahan yang saya lihat membuat pemikiran dia berada di dalam situasi yang benar-benar sangat kacau. Bisa saja situasi tersebut berasal dari sisi pekerjaan dia, bisa saja situasi kekacauan tersebut berasal dari sisi keuangan dia, atau memang berada di dalam hubungan yang dia jalankan. Kondisi diri dia untuk saat ini berada di dalam suatu pertengkaran, guys. Suatu pertengkaran yang benar-benar belum mendapatkan suatu jawaban ataupun suatu jalan keluar.
Saya melihat ada beberapa energi yang berdampingan ataupun ada beberapa energi yang sedang dia hadapi, di mana beberapa energi tersebut mengharuskan posisi diri dia tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, diri dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Di sisi lain, dia pun sedang menerima suatu kekacauan. Luar biasa kekacauan yang saya lihat untuk saat ini yang sedang dia terima, guys. Mencoba untuk menenangkan, tetapi salah satu beberapa energi yang berhadapan terhadap diri dia yang saya rasakan di sini selalu mengacaukan sisi ketenangan dia di sini, guys. Kartu yang saya pegang ini menggambarkan dan mengisyaratkan terhadap situasi pertikaian yang dimana pertikaian tersebut muncul karena memang ada yang sedang dipertahankan, ada yang sedang diperjuangkan. Mungkin kalau saya menarik dari sisi pekerjaan dia untuk saat ini, ada sesuatu hal yang sedang dia perjuangkan tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Kalau saya menarik dari sisi perasaan dia terhadap hubungan yang dia jalankan terhadap manusia di luar dari energi kamu, untuk saat ini energi yang berdampingan terhadap diri dia berusaha untuk mengacaukan dan berusaha untuk menuntut sesuatu hal yang dimana sesuatu hal itu harus sesuai dengan kata sangat sempurna. Dalam kategori, saya mencoba untuk menerobos dan melihat kemungkinan manusia yang telah meninggalkan diri kamu untuk siang hari ini, keberadaan dia berada di dalam satu tempat yang dimana ke tempat tersebut ada beberapa orang. Apakah memang untuk saat ini diri dia sedang berkumpul, yang dimana ketika diri dia mencoba untuk berkumpul, dia berusaha untuk menyembunyikan kekacauan yang dia terima. Ketika diri dia menerima kekacauan tersebut, tujuan dia berada di tempat tersebut ingin meminta suatu bantuan di sini, guys. Saya mencoba untuk melihat dan mencoba untuk menerobos. Semuanya kembali terhadap kekuasaan Tuhan. Saya hanya manusia, hanya mencoba untuk melihat. Berada di dalam satu tempat yang dimana tempat tersebut tujuannya hanya untuk meminta bantuan. Kita lihat kartu di bawahnya. Wow, muncul kartu Nine of Swords, di mana kemunculan kartu kedua ini berbicara dan mengisyaratkan diri dia ada sesuatu hal yang sedang dia rencanakan di sini. Apakah mungkin keberadaan diri dia di dalam satu tempat ini benar-benar sudah dia rencanakan sebelumnya, atau memang perencanaan yang sedang dia susun agar meminta suatu bantuan terhadap orang lain? Seakan-akan ketika diri dia meminta bantuan ini, ada sesuatu hal yang sedang dia sembunyikan untuk siang hari ini, guys. Yang dimana bukan hanya hal tersebut yang dia sembunyikan, akan tetapi
Wow, saya bingung untuk berkata apa, karena saya mencoba untuk melihat keberadaan ini orang. Wow, 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 wow. Apa maksudnya ini orang? Mencoba untuk meminta suatu bantuan, tetapi di dalam pemikiran dia berencana untuk melakukan suatu kelicikan di sini. Di mana kelicikan yang sedang dia rencanakan terhadap satu energi yang sudah membantu dia, tetapi dia menyalahgunakan di sini, guys. Wow, kenapa ini orang? Saya mencoba untuk melihat kedua kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi dia. Ada sesuatu hal yang benar-benar membuat diri dia sangat kacau, terutama dari sisi perasaan dan sisi keuangan. Kita lihat kartu di bagian keduanya, guys. Muncul kartu Justice. Muncul kartu Justice, yang dimana kemunculan kartu Justice ini berunsurkan udara, berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut dan fokus dengan kartu yang keluar ini, ada suatu hukuman yang sedang dia terima untuk saat ini, yang dimana hukuman itu membuat diri dia merasa sangat kacau, membuat diri dia ingin mengharapkan suatu bantuan, tetapi bantuan itu tidak sesuai dengan harapan dia. Dengan ketidaksesuaian terhadap harapan dia, ada satu perencanaan yang saya lihat sedang dia susun untuk berbuat licik di sini. Di sisi lain, kemunculan kartu Justice yang saya pegang ini mengisyaratkan ada suatu bentuk karma yang akan muncul di dalam hubungan yang dia jalankan selama ini. Hukuman dan karma. Di sisi lainnya lagi, guys, kemunculan kartu Justice ini pun memberikan diri saya suatu penglihatan bahwasanya manusia yang telah meninggalkan diri kamu sudah menyadari bahwasannya kondisi dia sedang kacau, tetapi diri dia tidak mampu untuk keluar dari situasi tersebut. Diri dia berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap energi yang berada di samping dia, akan tetapi energi yang berada di samping dia seakan-akan saya lihat seperti bentuk manusia dajjal yang mengharuskan semuanya sangat sempurna. Kita lihat kartu selanjutnya, King of Cups. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata King of
Cups, yang dimana kemunculan kartu King of Cups berbicara terhadap keadaan, berbicara terhadap kondisi, berbicara terhadap sisi perbuatan, berbicara terhadap sisi pemikiran dia, berbicara terhadap sisi perasaan dia, berbicara terhadap sisi batin dia, yang dimana ketika diri saya menarik dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, untuk saat ini diri dia harus mampu berpikiran secara cerdas, diri dia harus bisa berpikiran secara bijaksana, diri dia harus bisa berpikiran secara perhitungan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang untuk saat ini ada satu energi yang sedang berkuasa terhadap energi dia, di mana satu energi ini seakan-akan membuat kondisi dia secara perlahan-lahan hancur. Di mana satu energi ini membuat diri dia secara perlahan-lahan tidak menerima suatu kestabilan. Di mana satu energi ini saya mencoba untuk melihat sangat luar biasa. Apakah mungkin kedua kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap sisi karma? Apakah memang diri kamu pernah mengeluarkan suatu perkataan yang dimana perkataan itu sudah terjadi terhadap diri dia? Walaupun diri kamu melihat diri dia secara media sosial bahagia, dia sedang menerima suatu kondisi karma di sini, guys. Karma sedang berbicara terhadap diri dia. Ada situasi yang benar-benar membuat diri dia sedang tidak stabil di sini. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Temperance. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Merinding bulu saya. Ada apa dengan pemikiran dia untuk saat ini? Seakan-akan kemunculan kartu The Temperance ini berbicara terhadap diri dia. Dia sedang mengharapkan suatu bantuan dari angel, karena memang kondisi diri dia untuk saat ini dia tidak tahu harus berbuat apa. Keberadaan diri dia pun untuk saat ini sedang bingung dan sedang merenungi setiap perbuatan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, karma dengan angel saling bertolak belakang. Mengharapkan angel, tetapi karma masih dia nikmati. Lagi-lagi saya mengingatkan, saya hanya mencoba untuk melihat, bukan memastikan bahwasannya hal itu dia rasakan. Saya hanya mencoba untuk melihat apa yang saya lihat, itu yang saya tuangkan di dalam kartu yang saya pegang. Kartu yang saya pegang mengarah terhadap apa yang saya lihat. Saya tidak mau mendahulukan kekuasaan Sang Pencipta. Merinding, ada sesuatu hal yang sedang terjadi terhadap diri dia untuk siang hari ini, guys.
Dia sedang mengharapkan suatu bantuan karena bantuan ini dapat mengubah sisi kehidupan diri dia. Apakah mungkin untuk saat ini ada situasi penyakit yang sedang dia terima, atau memang ada situasi suatu kabar yang membuat diri dia bersedih? Wow, kita lihat bagian ketiganya. King of Swords. Muncul kartu ini sedang memegang pedang dengan tujuan ingin memberikan suatu perlindungan terhadap diri dia, atau memang diri dia untuk saat ini benar-benar kacau. Wow, fantastis. Kita lihat kartu selanjutnya, The Fool. The Fool, kartu yang berbicara terhadap kondisi dia. Dia terus bergerak, dia terus berusaha, tetapi apa yang dia lakukan itu semua hanya sekedar omong kosong. Itu semua hanya kebodohan dia. Itu semua hanya kekonyolan dia. Dia berusaha dan memiliki suatu keyakinan, tapi saya melihat untuk siang ini semuanya bersifat nihil. Apapun yang dia lakukan, semuanya hanya bersifat omong kosong, guys. Kita lihat kartu Seven of Clubs. Ketiga kartu yang barusan saya buka ini, saya menarik satu kesimpulan. Untuk saat ini, diri dia tidak menerima suatu kebahagiaan dari orang yang berdampingan terhadap diri dia. Ketika diri dia tidak mendapatkan suatu kebahagiaan itu, muncul yang saya lihat di dalam pemikiran dia, ini semua suatu karma yang saya dapatkan. The Fool, seseorang yang hanya bisa mengharapkan suatu kesucian, seseorang yang hanya bisa mengharapkan suatu kemurnian, seseorang yang hanya bisa mengharapkan suatu kebahagiaan, akan tetapi itu tidak bisa dia terima karena memang diri dia untuk saat ini sedang menikmati suatu karma, di mana karma itu berbicara terhadap kondisi dia benar-benar sedang kacau. Oke guys, untuk saat ini hanya ini yang bisa saya berikan informasinya, karena saya melihat manusia yang telah meninggalkan diri kamu untuk saat ini sedang bersedih dan ingin menjerit dari situasi yang dia terima. Mungkin bagi diri kamu yang sama-sama memiliki insting terhadap apa yang saya rasakan, pasti merasakan apa yang saya rasakan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.